PDI Perjuangan Kudus deklarasikan Haji Mustafa Bupati Kudus maju ke Pilgub Jateng. Inilah informasi selanjutnya. Tahapan pemilihan umum kepala daerah Pilkada 2018 memang baru dimulai Agustus nanti. Meski demikian, bursa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Pilgub Jawa Tengah itu sudah mulai memanas saat ini. Setelah sebelumnya beberapa perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa dari berbagai daerah di Jateng mengusung nama Marwan Jafar sebagai calon gubernur, kini bursa Pilgub Jateng kembali diramaikan dengan pencalonan Bupati Kudus, Mustafa. Uniknya, pencalonan Mustafa ini diusung oleh ribuan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kudus. Padahal, saat ini Jateng dipimpin oleh politikus dan kader yang berasal dari partai berlambang banteng moncong putih itu, yakni Ganjar Pranowo. Ganjar hingga kini memang belum memutuskan akan maju kembali pada Pilgub Jateng. Pencalonan Mustafa untuk maju pada Pilgub Jateng 2018 itu dilakukan dalam deklarasi yang diikuti ribuan dan kader DPC PDIP Kudus di Kudus, Rabu, tanggal 26 April tahun 2017. Deklarasi pencalonan Mustafa itu dibacakan langsung oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kudus, Ahmad Yusuf Roni. Kami sepakat untuk mengusung Pak Mustafa maju dalam Pilgub Jateng 2018 nanti. Diterima atau tidak oleh DPP PDIP itu urusan nanti. Yang pasti saat ini, kami hanya sebatas mengusulkan kepada DPP PDIP agar Pak Mustafa maju dalam Pilgub Jateng, ujar Yusuf menjelaskan. Yusuf menyatakan saat ini masyarakat Jateng butuh sosok pemimpin yang ngajeni lan ngayami. Ngajeni dalam arti Jateng membutuhkan pemimpin yang bisa menghargai masyarakat dan tidak semena-mena serta hanya memberi jargon-jargon politik tanpa bukti real di lapangan. Sedang ngayami itu mampu memberi perasaan yang aman, nyaman, dan damai kepada masyarakat. Hal itu yang kami rasakan dari kepemimpinan Pak Mustafa selama 10 tahun terakhir di Kudus, imbu Yusuf. Deklarasi yang dibubuhi tanda tangan dari Masang sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Kudus itu juga menyampaikan, pencalonan Mustafa di bursa Pilgub merupakan kesepakatan yang diusung oleh para pengurus PAC, DPC dan kader-kader PDI Perjuangan Kudus yang berembuk sejak beberapa hari terakhir. Selain memiliki sifat kepemimpinan yang baik, Yusuf juga menilai Mustafa berhasil membawa kemajuan bagi Kota Kretek selama 2 periode kepemimpinannya. Beliau terbukti bisa melakukan inovasi-inovasi kepada masyarakat, terang Yusuf. Sementara itu tekad ribuan kader dari PDI Perjuangan Kabupaten Kudus mendeklarasikan serta mendukung dan mengusung Ketua DPC yang juga Bupati Kudus, Mustafa untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Tengah 2018 mendatang. Saat itu alasan yang diberikan setelah melalui rapat bersama antara ranting PAC dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus, karena Mustafa telah berhasil membangun Kudus dalam hampir 2 periode kepemimpinannya. Ketika itu, pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus, Ahmad Yusuf Roni dalam deklarasi yang digelar di kantor DPC setempat. Sementara itu, usai upacara Hardiknas bulan lalu, Mustafa mengaku berterima kasih kepada para kader PDI Perjuangan di Kudus. Dikatakannya, dukungan dan deklarasi itu dirinya mengaku tidak tahu menau, karena saat itu dirinya berada di Jakarta. Meski gitu dia optimis bahwa akan banyak deklarasi-deklarasi lain dari DPC PDI Perjuangan guna mendukungnya untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah 2018 mendatang.
Ditegaskannya, optimisnya tersebut didasari karena semua DPC PDI Perjuangan di Jawa Tengah sudah kenal siapa dirinya. Selain itu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati juga sudah meminta agar segera dilakukan penjaringan kepada calon bupati, wali kota dan gubernur dari partainya itu. Saat ditanyakan, apakah sudah melakukan pendekatan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, agar rekomendasi jatuh ke tangannya, Mustafa mengelak menjawab dan mengaku tidak tahu caranya mendekati Putri Soekarno tersebut. Setelah deklarasi Bupati Kudus, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku belum mengetahui apakah akan diusung kembali oleh PDIP atau tidak. Sekarang sudah muncul calon. Banyak kader itu menurut saya menunjukkan bahwa banyak yang minat, banyak yang mampu dan itu menjadi kekayaan kaderisasi, kata Ganjar di Magelang, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2017 pekan lalu. Ia menuturkan, pada Pilkada 2013 saat dirinya mencalonkan sudah urutan 23, karena di PDI Perjuangan waktu itu sudah ada 22 orang yang mendaftar. Tradisi di PDI Perjuangan, untuk Jawa, Bali, dan beberapa provinsi besar lainnya, yang menentukan calon adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jadi kami ikuti proses itu saja. Maka sekarang sudah muncul calon banyak kader itu menurut saya bagus, ucapnya. Menyinggung apakah dirinya akan mencalonkan lagi pada Pilkada Jateng 2018, dia menjelaskan kalau di partainya tradisinya bukan calon mencalonkan. Berdasarkan pengalamannya waktu masih di DPR, ia diusulkan oleh anggota DPR yang lain untuk jadi calon gubernur. Saya tidak bisa mencalonkan sendiri tapi ada yang mengusulkan, ujar dia. Ganjar mengatakan, sampai sekarang belum ada yang mengusulkannya. Selain itu, pendaftaran bakal calon juga belum dibuka. Kalau bicara kader PDI Perjuangan, sudah ada Pak Mustafa muncul, yang lain lagi bupati, wali kota yang juga bagus ada Pak Hendi, Pak Rudi, Pak Seno, Pak Wardoyo, dan Pak Sigit, beber dia. Ia menuturkan, jumlah kader PDIP cukup banyak sehingga kemunculan mereka sebaiknya dibiarkan saja karena hal itu tidak apa-apa. Biasanya tradisi kami gitu Mbak Mega menentukan calon, maka semuanya solid. Kalau saya ini hanya sadar mau ngelakoni, hanya melaksanakan, kami menunggu dari partai, Ganjar memungkas. Itulah saudaraku informasi yang dapat kami sampaikan kepada saudara, semoga bermanfaat. Terima kasih.